Hadrawi, Abuya Haji Muhammad Hadrawi Haga, yang mana beliau memiliki nama kecilnya adalah Yusuf. Namun pada umur 3 tahun telah diganti oleh orang tuanya dengan nama Muhammad Hadrawi. Beliau lahir di desa Sungai Nyiru, Kecamatan Kabilik, Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari Senin tanggal 25 Juli tahun 1955 Masehi bertepatan dengan 5 Zulhijjah tahun 1374 Hijriah. Ayahandanya bernama Tuan Guru Haji Muhammad Qadri bin Yusuf dan ibundanya Hajah Zahra binti Abdullah yang dikaruniakan 8 orang anak, sedangkan Abuya anak yang paling bungsu atau anak yang paling terakhir. Pada usia 11 tahun, Abuya sudah ditinggalkan wafat oleh ayahandanya dan beliau sempat mengkhatamkan kitab Al-Jurmiyah dengan ayahandanya. Ayahandanya Abuya Tuan Guru Haji Muhammad Qadri Yusuf merupakan sosok ulama yang sempat belajar di Tanah Haram Makkah selama kurang lebih 6 tahun dan mengajarkan ilmunya di kampung halamannya di Sungai Nyiru sampai wafatnya. Ibundanya Abuya, yaitu Hajah Zahra binti Abdullah, merupakan sosok wanita salihah yang ketika usia pernikahannya baru beberapa bulan telah ikhlas ditinggalkan suaminya berangkat ke Tanah Haram suci Mekah guna menuntut ilmu agamanya. Ibunda Abuya juga adalah sosok ibu yang tekun mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya sejak dini dan kepada orang lain, hingga beliau banyak mencetak para pengkhatam Al-Quran, dan di antara amaliyah ibundanya yang mendarah daging adalah Al-Quran dan pembacaan salawat dalailul fariqah. Masa kecilnya Abuya. Sejak kecil Abuya memiliki semangat yang tinggi untuk belajar ilmu agama yang didukung langsung oleh ibundanya. Di antara nasihat dukungan ibundanya adalah yang mana beliau berpesan kepada Abuya Hadrawi, "Ikam menghendak jadi cacing tanah kada usah belajar, tapi mun ikam hendak duduk di tawing halat kaya ayahmu, maka belajar agama bujur-bujur." Selain itu juga Abuya memiliki cita-cita kuat untuk menjadi seorang dai, dan itu terlihat ketika masa kecilnya, di mana Abuya sering ceramah sendiri di kamarnya. Bahkan Abuya kecil tak segan-segan mengajak anak keponakannya untuk duduk mendengarkan ceramahnya. Pada masa mudanya, Abuya sudah mulai menggeluti dunia dakwah. Diceritakan pernah satu ketika beliau diminta untuk berdakwah ke Sungai Raya Kandangan, dan pada saat itu Abuya masih menempuh pendidikan di Normal Islam Rahamuntai. Beliau dengan sepeda tuanya berangkat menuju Sungai Raya Kandangan. Setelah dakwahnya di sana, beliau diberikan hadiah oleh panitia yang mengundang sebesar Rp5.000. Hadiah tersebut langsung beliau belikan pula setilak dan mukena untuk ibundanya, dan sisanya digunakan untuk biaya pendidikan di Normal Islam Rahamuntai. Pendidikan Abuya. Jenjang pendidikan yang dilalui oleh Abuya adalah diantaranya beliau pernah sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Hayatul Islam Sungai Luang Babilik, lalu melanjutkan ke Normal Islam Pondok Pesantren Rahamuntai, lalu melanjutkan ke SPIN Kandangan, dan beliau sempatkan juga belajar mengaji duduk kepada para tuan guru yang ada di negara Hulu Sungai Selatan, di antaranya yaitu Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Hashim, Kiai Haji Muhammad Yasin, dan Kiai Haji Jamburi. Dan di Amuntai beliau pernah belajar kepada Tuan Guru Kiai Haji Dahlan Usman Padang Basar dan Mu'alim Kiai Haji Sabar. Dan di Kandangan beliau pernah belajar kepada Tuan Guru Kiai Haji Abdul Qadir Nur dan Kiai Haji Ahmad Musasi. Kemudian pada tahun 1978 Abuya melanjutkan niat menuntut ilmunya ke Tanah Haram Mekah selama 9 tahun lamanya. Selama 9 tahun lamanya di Mekah, Abuya sempat duduk mengaji bersama ulama-ulama besar di sana. Di antaranya adalah yaitu Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Abuya Sayyid Hamid Al-Qab, Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Abdul Karim Al-Banjari, Syekh Syahwani Juri Al-Banjari, Syekh Ahmad Jamhuri Al-Banjari, Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Qadihi Al-Majuzuri, dan beberapa masyayikh lainnya. Setelah 9 tahun di Mekah, tepat sekitar tahun 1987 Masehi, Abuya pulang ke Indonesia bersama istri dan 2 orang anaknya serta juga ibundanya. Sebelum sampai ke kampung halamannya di Kalimantan Selatan, beliau sempatkan berkunjung ke tempat Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan Bangil di Jawa Timur guna mengabulkan hajat ibundanya yang ingin sekali bertemu dengan Tuan Guru Bangil, sekaligus keinginan Abuya untuk mengambil sanad keilmuan daripada Tuan Guru Bangil.
Kemudian pada tahun 1988 Masehi, Abuya melanjutkan menuntut ilmunya ke Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul, yang pada saat itu pengajian Abah Guru Sekumpul masih di Keraton Martapura. Mengabdikan ilmunya melalui dakwah, majelis dan KBIH. Sebelum Abuya menetap dan membina majelis, yakni Masjid Qaulatul Rahmah di Balpal 9 Komplek Ar-Rahmah, Kecamatan Keratak Hanyar di tahun 2003. Dulunya Abuya sempat tinggal di Gang Cendrawasih Kelayana, dan disitulah beliau pertama kali memulai pengajian yang sederhana dari tahun 1989 Masehi sampai sekitar tahun 1994 Masehi. Dan pada tahun 1994 Masehi itu pula Abuya mendapatkan perintah dari Al-Habib Idrus bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Habsyi, cicit dari Al-Qutub Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Ampel Surabaya, untuk pindah dari Gang Cendrawasih ke tempat yang lebih luas lagi. Atas perintah dan isyarat beliau, akhirnya Abuya dan keluarga pindah ke Gang 66 masih sekitaran Kalayan A. Dan di sanalah Abuya memulai pembinaan Majelis Al-Futuhiyah yang berlokasikan di Gang Taruna sebelah Gang 66, hingga akhirnya Majelis Al-Futuhiyah Gang Taruna diresmikan langsung oleh Abah Guru Sekumpul pada sekitaran tahun 1995 Masehi. Dan alhamdulillah Majelis Talim Al-Futuhiyah tersebut terus berlanjut hingga sekarang. Adapun beberapa majelis pernah diasuh beliau selama hidupnya adalah Majelis Pondok Pesantren Darussalam Tatah Bangkal, Majelis Hidayatul Salihin Komplek Beringin, Majelis Ar-Rahmah Tabunganen, Majelis Abdul Syakur Jalan Pandu, dan Majelis Asyirah. Atas kegigihan dan semangat beliau dalam berdakwah dari majelis ke majelis, beliau dianugerahkan penghargaan Aswadi Awad ketika kategori dai majelis taklim oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2017. Abuya melewati KBIH Al-Futuhiyah yang beliau bina bersama Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Sufyan dari tahun 2001. Pernah juga beliau mendapatkan 2 kali berturut-turut penghargaan juara 1 lomba peragaan manasik haji KBIH Kalimantan Selatan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, yaitu Bapak Haji Syafir Darham. Keistiqomahan Abuya, di antara kemuliaan yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau adalah beliau istiqomah dalam berdakwah walaupun dalam keadaan sakitnya. Sebeliau hampir tak pernah meninggalkan sholat berjamaah dan kesunahan memakai imamah di saat sholatnya, baik di rumah ataupun di luar rumahnya. Beliau juga sangat menjaga sholat duha, sholat tahajud, sholat tasbih, dan sholat rawatibnya. Beliau selalu menekuni amaliyah zikir, salawat dalailul khairat, ratibul haddad, ratibul attas, hizib nawawi, dan mengekali i'tikaf dari subuh sampai waktu isyraq, baik di pengajian rutin subuhnya atau di luar pengajian rutin subuhnya. Di antara makna Abuya, semasa hidup Abuya telah dikaruniakan berhaji lebih daripada 28 kali. 9 kali sewaktu beliau bermukim di Mekah, dan 19 kali beliau bolak-balik dari tanah air. Di antara makna Abuya juga disaksikan oleh salah satu jamaah Batu Licin bahwa pada tahun 2007-an Abuya pernah menumpangi mobil Kijang Grand bersama panitia dan anak perempuannya panitia. Saat perjalanan di sekitaran Jalan Tajau Pecah, mobil yang ditumpangi tersebut mengalami kecelakaan berat terbalik sampai 3 kali banyaknya. Semua penumpang dan sopirnya selamat, akan tetapi mengalami luka parah, kecuali Abuya yang sedikit pun tidak mengalami luka-luka, dan bahkan sorban yang ada pada bahu sidin masih menempel rapi seperti tidak ada yang terjadi pada diri beliau. Wafatnya Abuya tepat pada malam Selasa, tanggal 14 Desember tahun 2020 Masehi. Abuya sebelum wafatnya mengalami demam tinggi dan meminta kepada anak-anaknya, juga salah satu dari menantunya, untuk membacakan ratibul haddad, hizib nawawi, dan membaca salawat dalailul khairat pada saat itu hizib hari Selasa. Hingga akhirnya beliau mengucapkan salam perpisahan dengan kalimat, Ya Allah, Ya Rasulullah, ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Telah berpulang ke rahmatullah pada dini hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020 bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir tahun 1442 Hijriah, sekitar pukul jam 1:15 di kediaman beliau, Tasya
mendengar kabar wafatnya beliau melalui media sosial dan lainnya, suasana pandemi tak halangi lautan jamaah yang ikut mensolatkannya beliau. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah wa athabakumullah. Itulah sebagian daripada kisah seorang Abuya Muhammad Hadrawi, yang mana di antara kita yang hadir mungkin pernah duduk dengan beliau, mengambil ilmu dengan beliau, bahkan ikut berhaji dengan beliau. Salah satu di antara yang diceritakan tadi juga sekedar tambahan, beliau itu selalu memperhatikan orang tuanya. Di saat ibunda beliau masih hidup, itu setahun minimal 2 kali beliau mudik ataupun pulang kampung ke Sungai Luang. Pada saat itu masih memakai taksi kol, dan taksi kol itu pun hanya sampai di Muara Tapus. Dari Muara Tapus pakai speedboat lagi ke Danau Panggang. Dulu waktu kecil dibawa beliau begitu, hingga akhirnya ibunda beliau wafat pada tahun 1996. Pada saat itu beliaulah yang mengantar rumah sakit bolak-balik, bahkan yang banyak mengeraskan hartanya untuk biaya daripada perawatan di rumah sakit akan ibundanya tersebut. Hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir ibunda beliau, dan ulun sendiri dibawa oleh Abuya untuk ikut memandikan. Di saat itulah ulun pertama kali mencapai jenazah pada umur kisaran kelas 6 SD. Pada saat ulun mencapai jenazah ibunda daripada almarhum Abuya, ulun sempat bertanya pada Abuya pada saat itu, "Buya, ini mati kah hidup?" Kenapa ulun tak kunang itu? Karena tangan sidin itu kada karas kajung, lama dari jemari sini lama kayak wang itu. Hatta berarti sidin itu mulai. Biasanya kalau orang mati karas kajung, ya lah. Dulu bujuan mati kan? Ini apakah masih hidup? Sampai beliau berkata, ini sudah meninggal, sudah dicek, sudah diperiksa, sudah dipastikan nafasnya sudah tidak ada lagi, jantungnya sudah tidak berdetak lagi. Ya, akhirnya beliau sendiri yang masukkan ke liang lahat bersama saudara beliau. Dan perhatian beliau kepada kedua orang tua beliau itu setelah wafatnya, tidak pernah beliau untuk meninggalkan acara haulnya, haul daripada kuikan sidin. Sesibuk apapun sidin, bahkan bahasanya undangan presiden sekalipun, ya kan, itu pasti akan ditolak sidin apabila waktunya berbenturan dengan acara haul dari kuikan sidin. Sidin setiap tahun 2 kali ke hulu sungai untuk mengadakan haul di sana. Sempat ulun ngomong Bapak Dir lawan Sidin, "Buya, ujungnya kita pulang balik ke Sungai Luang, jangan kita mengadakan di sini, ini cukup." Nah, jawab Sidin, "Kada suyuh kuitan kok di sini menggaduh aku. Masih kuyuh kuitan olatai. Kita hanya 2 kali setahun melangi dan mengadakan haul, masih kamu sampai kuyuh." Disitulah kami mendapatkan pelajaran bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu tidak ada kata putusnya sampai mati. Hingga akhirnya melanjutkan nasihat daripada Al-Imam Abu Laits As-Samarkandi bagi kita yang masih bernafas dan berdetak jantungnya, sedangkan orang tua kita sudah berdahulu ke alam barzahnya, maka cara berbakti kita kepada mereka adalah ayyakunal waladu sholihan fi nafsi, menjadikan diri kita sebagai anak yang soleh. Yang kedua adalah ayyasila qarabatihima wa asdiqaihima, yaitu menyambung tali silaturahim kepada karabat keduanya, keluarga keduanya, dan juga saudara-saudara dekat keduanya. Itu cara kita berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Tidak ada kata putus untuk kita berbakti kepada orang tua. Maka dengan demikian kita akan terus terhubung
dengan kebahagiaan mereka, dengan membahagiakan kerabat, keluarga, dan saudara sahabat sejati mereka berdua. Yang ketiga, cara kita berbakti kepada kedua orang tua yang sudah wafat adalah ayyastaghfira lahuma, yaitu memintakan ampun kepada Allah untuk keduanya. Karena dengan memintakan ampun kepada Allah untuk keduanya, selain kita mewujudkan atau menunjukkan sebagai anak yang berbakti, juga adalah mengamalkan perintah Allah yang Allah sendiri telah mengajarkan doa untuk minta ampun kepada Allah yang dihadiahkan atau yang diperuntukkan kepada kedua orang tua. Apa doanya? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa termaktub di dalam Al-Qur'an. Dan dengan demikian kita akan didudukan oleh Allah sebagai anak yang tahu balas jasa, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan anak yang akan mendapatkan ridho kedua orang tuanya hingga Allah pun ridho kepadanya. Di mana kita dituntut harus membalas budi siapapun yang telah berbuat baik kepada kita, khususnya mama abah kita, dengan cara tiga. Satu, syuhudu annahu minallahil mun'im, memandang bahwa ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, kebaikannya itu daripada Allah yang telah memberikan nikmat. Apa yang kita lakukan? Fatahmadu, memuji Allah, wa tashkuru, dan kita bersyukur kepada Allah. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, syuhudu annal khalqa wasa'id, yaitu kita memandang makhluk yang berbuat baik kepada kita itu adalah wasa'id. Apa itu wasa'id? Wasilah, perantara Allah. Lalu apa yang kita lakukan? Pertama adalah watashkuru lahum, yaitu kita kita bersyukur, terima kasih kepada mereka, bi an tad'u lahum, dan juga berdoa kepada Allah untuk mereka dengan cara yang sudah diajarkan Nabi. Ujar Nabi, man suni'a ilaihi ma'ruf, barang siapa berbuat baik orang itu kepadanya, maka hendaknya membalas dengan ucapan jazakallah khairal jaza. Mudah Allah membalas kebaikannya dengan sebaik-baik balasan. Karena apabila kita tidak menerapkan yang pertama dan yang kedua ini, kita akan termasuk manusia yang ketika menerima kebaikan orang terhalang, terhijab kepada yang memberikan itu nikmat. Hingga akhirnya ulama memberikan lagi 3 cara. Sebelum kita menyelesaikan 3 cara di atas, ada 3 cara lagi untuk kita supaya mendudukan pemberian atau jasa-jasa orang yang berbuat kepada kita dengan cara apa? Cara manusia ada 3 cara manusia yang ketika menerima kebaikan orang itu ada 3. Di antara 3 ini, 1 yang selamat, 2 yang tidak selamat. 1 adalah mereka itu atau siapa yang melihat bahwa, atau siapa yang memandang bahwa annal khalqa, bahwasanya itu makhluk adalah yang memberikan jasa sepenuhnya, maka fahuwa musyrik, dia adalah golongan musyrik. Yang kedua, man yadri am huwa minallah wa am huwa minal khalq fahuwa munafiq. Dia memandang kebaikan itu daripada Allah, daripada makhluk, bingung, ragu-ragu, maka dia tergolong orang yang munafik. Yang ketiga inilah yang selamat. Apabila kita memandang dengan pandangan yang ketiga ini, ketika diberikan kebaikan oleh makhluk, maka kita tergolong orang yang selamat, yaitu mayyara minallah wa
wa minal khalqi wasa'id fahuwa mu'min, yaitu memandang pemberian itu daripada Allah, sedangkan makhluk yang berbuat baik adalah wasilah perantara Allah, maka itulah ciri mukmin yang sejati. Dudukan hati kita ketika kita berbalas jasa kepada orang tua kita dengan mengadakan acara semacam ini, tidak lain adalah kita menjalankan perintah Allah. Kita telah melakukan apa yang disuruh oleh Nabi Muhammad untuk terus mengingat jasa-jasa orang yang telah berjasa kepada kita dengan menanamkan di hati itu daripada Allah, dan mereka adalah wasilah-wasilah Allah, perantara-perantara Allah, sehingga kita mendapatkan jasa kebaikan Allah dari tangan-tangan mereka, yaitu khususnya kedua orang tua kita. Dan yang ketiga, sarful 'atha fi sabilillah, menggunakan nikmat itu atau pemberian itu di jalan Allah. Ketika kita diwariskan oleh orang tua kita warisan, maka jadikanlah warisan itu di jalan Allah. Salurkan warisan itu di jalan Allah, gunakan warisan itu di jalan Allah, sehingga mereka yang mewariskan harta itu mendapatkan kebahagiaan demi kebahagiaan, mendapatkan limpahan pahala yang tak terhingga, sehingga mereka mewariskan harta, rumah dan lain sebagainya tidak merasa sia-sia. Begitulah cara kita untuk bisa mendudukkan diri kita sebagai anak kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kedua orang tua kita semuanya diangkat oleh Allah derajatnya, diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dijadikan oleh Allah kuburannya seperti laksana taman-taman surga. Amin Allahumma amin. Ikut semuanya kita berdoa minta kepada Allah untuk keampunan buat orang tua kita. Rabbil firli wa li walidayya, Rabbil firli wa li walidayya, warhamhuma warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mensiarkan agama Allah di Masjid Al-Ansar, yang ikut menyalurkan harta, tenaga dan pikirannya buat kemakmuran di Masjid Al-Ansar. Allah balas semua jasa-jasa mereka dengan sebaik-baik balasan. Bagi mereka yang sudah wafat, yang terdahulu alam barzakh, yang ikut andil di dalam pembangunan Masjid Al-Ansar, dan semua yang khidmah di dalam Masjid Al-Ansar, Allah jadikan kuburan mereka menjadi kuburan laksana taman-taman surga. Berkat subuh hari ini kita bersama-sama membaca maulid, membaca tahlil, tasbih, tahmid dan lain sebagainya, pahalanya Allah alirkan semuanya kepada mereka dan kedua orang tua kita. Amin Allahumma amin. Sebelum tutup, ulun mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada segala pengurus panitia Masjid Al-Ansar yang telah menyediakan tempat dan juga memfasilitasi acara haul di subuh Selasa ini. Jazakumullah khairan jazaa. Dan juga kami undang pihak perasaan, mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak ada keuduran bagi pihak untuk hadir bersama-sama dalam rangka acara haul ketiga Abuya dan juga Umi di Masjid Rawdatul Rahmah kilometer 9 Komplek Ar-Rahmah pada hari Jumat atau malam Sabtu. Acara dimulai dari maghrib berjamaah sampai selesai. Insya Allah acara puncaknya itu pada hari Selasa tanggal 14 November, hari Selasa di depan tanggal 14 November, itu mulai jam 7:30 pagi hingga selesai. Acara yang dilaksanakan di Makam Almarhum, yaitu di Al-Bahar Muhibbin 4B, dan insya Allah bersama tamu mulia dan akan menyampaikan tausiahnya ataupun nasihat-nasihat agamanya adalah Dai Allah Profesor Dr. Al-Habib Segaf bin Abuya Al-Habib Hasan Baharun dari Bangil. Atas perhatiannya, ucapkan terima kasih.
Sekali lagi banyak terima kasih, minta halal minta ridho, jazakumullah khairan jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah waktu duha, silakan laksanakan ngobrol.